Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Asep Panji Lesmana dalam pelajaran Bahasa Sunda. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar satu materi yang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Asep Panji Lesmana, di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya membuat video pembelajaran menggunakan Canva. Ya, seperti kita ketahui, Canva pada awalnya adalah aplikasi online yang berfungsi untuk editing dan desain gambar. Namun sekarang Canva pun sudah bisa untuk membuat video. Nah, salah satu contohnya akan saya praktekkan sekarang yaitu membuat video pembelajaran. Yuk, langsung saja kita praktekkan. Saya sudah membuka canva.com. Di sini saya menggunakan akun Canva Belajar ID ya. Sehingga Canva yang saya gunakan ini sudah naik statusnya menjadi Canva for Edu gitu ya. Oke, langsung saja ke video ya, diklik videonya, kemudian klik yang ini yang resolusi 1920 dan 1080 pixel. Kita klik. Nah, di sini akan ada sebuah jendela baru ya. Jendela baru yang kosong ya. Nah, kemudian di sini kita beri nama dulu ya. Ini video pembelajaran. Nah, kemudian kalau Anda sudah menggunakan Canva tentu tahu dan paham betul bahwa kekuatan Canva itu ada di asetnya. Asetnya sangat banyak sehingga kita tidak perlu lagi googling, kita tidak perlu lagi mengunduh apapun, semuanya sudah ada di Canva ya. Contohnya saya sekarang misalkan ingin membuat sebuah video, tentu kita klik di bagian video ini ya. Nah, di bagian video ini kita akan cari ya, video jenis apapun itu ada. Nah, adapun yang ingin saya gunakan kali ini ya, saya hanya menggunakan atau ingin menggunakan yang beberapa yang sudah saya dapatkan di kategori birthday video ini ya. Kita lihat see all. Nah, yang saya akan gunakan yang ini saja nih, yang warna orange. Saya klik sekali ya, kemudian saya klik lagi. Di sini karena ada beberapa template video dalam satu desain ini ya. Jadi satu bundle desain ini memuat 4 template video. Saya klik yang sini, yang ini saja yang pertama ya. Oke. Nah, kemudian saya akan mendelete bagian video yang ininya ya. Nah, setelah ini di delete ya, kemudian kita ke elemen. Kita ke elemen, kemudian kita ketikkan di sini font frame ya. Font frame. Nah, ketikkan font frame, kita klik salah satu, ya, ini sudah ada salah satunya. Kemudian kita miringkan sedikit, ya, miringkan sedikit, lalu perbesar lagi. Oke, cukup. Nah, inilah video yang akan kita tempatkan nantinya di sini. Nah, di sini. Nah, sekarang saya tinggal menempatkan video yang saya miliki, saya tinggal upload, ya. Upload media, device, kemudian saya pilih atau D di sini ya, di Canva video ini. Saya sudah siapkan videonya, kemudian saya open. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah muncul ya. Oh, di bagian videonya. Tadi saya harus klik di bagian video ya. Kemudian saya klik ya. Klik. Ya, kemudian saya tarik ke bagian frame ini ya. Nah, jadi sekarang sudah berpindah, sudah berada pada tempat yang tepat atau sudah berada di rumah yang nyaman gitu ya. Jadi video saya sudah berada di frame HP ini. Kemudian langkah selanjutnya saya akan mengganti background ini, background yang oranye ini ya. Nah, kemudian saya akan mengganti latar yang oranye ini dengan latar yang bergerak, latar video. Tentunya saya akan klik video di sini ya. Kemudian saya akan klik di sini gradient ya. Gradient ya, gradient. Nah, videonya nanti akan berbentuk gradient.
Saya akan pilih yang mana ya? Yang ini saja nih, yang paling atas. Saya klik, kemudian saya tarik ke sini, ke bagian yang kosongnya ya. Lihat baik-baik. Klik. Nah, sekarang sudah berubah ya. Sudah berubah yang tadinya warna oranye menjadi warna cerah gitu ya. Dan yang sekarang teksnya tinggal saya ubah menjadi misalkan ini mata pelajaran bahasa Sunda kelas 10 ya. Karena sekarang saya akan membawakan materi bahasa Sunda kelas 10 ya. Ya, tempatkan di atas. Kemudian yang Frankie ini kita akan ubah menjadi aksara Sunda ya. Dan aksara Sunda ini bisa kita ubah fontnya sesuai dengan keinginan kita ya. Kita tinggal blok, kemudian cari font yang dikira sangat cocok dengan template ini gitu ya. Silahkan dicoba-coba saja ya. Gunakan perasaan Anda ketika Anda sudah mantap gitu ya dengan fontnya, ya Anda tinggal melanjutkan gitu ya. Oke. Sepertinya ini cukup bagus. Aksara Sunda. Nah, setelah ini selesai, kemudian saya akan menambahkan elemen ya. Elemen lagi, kemudian yang akan saya tambahkan itu adalah ini ya, stiker ya. Kita klik see all. Nah, di sini saya akan menambahkan stiker. Stiker yang akan saya tambahkan itu yang bergerak ya. Yang bergerak di sini saya akan menambahkan stiker yang ini mungkin ya. Saya klik ini. Oke, perkecil. Perkecil, kemudian saya tempatkan di sini. Kemudian yang bawahnya saya tempatkan yang ini. Nah, di sini. Di pojok. Oke, cukuplah supaya gambarnya lebih dinamis. Nah, oke. Selesai di bagian desain videonya gitu ya. Sekarang kita akan beralih ke latar musiknya karena ini belum ada latar musiknya. Kalau misalkan kita play saat ini, nah ini baru suara saya saja gitu ya. Nah, jadi saya sekarang akan menambahkan latar musiknya. Saya kemudian akan ke audio ya. Kemudian saya tinggal memilih musik-musik yang ada di sini ya. Ini musik-musiknya sudah keren-keren gitu ya. Silahkan cari yang sesuai dengan keinginan Anda. Di sini saya akan mencoba menambahkan yang ini ya. Oke, sini saya tambahkan dan sekarang kita coba play lagi. Nah, musiknya ini kita bisa atur-atur. Kalau misalkan Anda tidak ingin dari awal, kita tinggal geser saja ke tengah. Misalkan mulainya ini dari tengah sini. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini, kita tinggal mengecilkan volumenya karena ini adalah background kan ya. Kita tinggal klik ini ya. Kemudian perkecil sampai misalkan ke 10 saja. Gitu ya, 10 saja dan kita coba play sekarang apakah mengganggu suara dari penjelasan saya atau tidak. Pada pertemuan kali ini kita akan cukup sepertinya ya. Nah, cukup. Nah, sekarang saya tinggal memasukkan saja bagian video yang saya miliki karena tadi masih ada jeda ya di awal. Ada beberapa bagian yang harus dihilangkan. Saya klik di sini ya. Kemudian saya klik potong ini. Nah, di sini di awal ada sedikit yang harus saya potong karena tuh ini tidak perlu nampaknya gitu ya. Jadi saya potong sedikit. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak As. Saya potong lagi sedikit. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan pas ya. Kemudian di akhir juga sepertinya ada yang kurang pas. Nah, di sini. Mulai pembelajarannya. Nah, di sini harusnya saya potong ya. Mulai pembelajarannya. Nah, ini adalah intronya, intro dari pembelajarannya gitu ya. Intro dari video pembelajaran yang akan kita buat nanti. Nah, selanjutnya tentu kita akan memposting materinya. Nah, untuk memposting materi Anda bisa melakukan beberapa opsi. Yang pertama mungkin Anda sudah punya video lain tentang materi aksara Sunda ini, silahkan diupload di sini gitu ya. Atau Anda mau membuat dulu dalam sebuah presentasi di PowerPoint nanti dioper lagi ke sini silahkan gitu ya.
Atau Anda juga ingin menggunakan teks-teks yang ada di Canva ini untuk membuat materinya itu juga silahkan. Gitu. Jadi apapun itu bisa dilakukan. Nah, yang akan saya lakukan saat ini, saya akan pure memanfaatkan yang ada di Canva. Ya. Caranya saya tinggal duplicate, ya, duplicate. Jadi yang kedua ini akan saya hapus, gambar videonya, semuanya akan saya hapus ya. Tinggal menyisakan background saja. Nah, di background inilah sekarang saya ingin menempatkan sebuah materi ya, materi aksara Sundanya. Nah, contohnya misalkan saya klik teks, kemudian saya pilih teks yang ini. Oke, saya pilih ya. Misalkan yang pertama adalah grafik desain ini, akan saya klik pembagian aksara Sunda ya. Nah, kita perbesar, perlebar, masukkan di judul sini ya. Bagian aksara Sunda. Oke. Warnanya bisa diatur ya. Mau warna oranye seperti ini, kuning, biru, silakan ya. Sesuaikan saja. Sini saya pilih warna biru. Kemudian setelah itu saya akan menambahkan teks ya. Yang pertama add heading ya. Yang pertama itu aksara Sunda itu, yang pertama itu namanya aksara suara ya. Aksara suara. Kita rata kiri, kemudian kita perbesar ya. Kita perbesar. Oke, kemudian saya tinggal copy paste ya. Sebanyak 4 kali. 1, 2, 3. Nah, jadi saya tinggal edit nanti ya. Nah, aksara suara. Yang kedua ini adalah aksara Ngalagena ya. Yang ketiga adalah vokalisasi ya. Vokalisasi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah angka ya. Oke, kita tinggal atur letaknya supaya lebih bagus ya. Silahkan diatur. Nah, seperti ini mungkin. Oke. Nah, setelah diatur yang urut seperti ini, kita tinggal menambahkan animasinya ya. Animasi muncul aksara-aksara tersebut atau huruf-huruf tersebut ya. Caranya adalah saya tinggal klik bagian ini ya. Bagian animate ini ya. Dan bisa dipilih berbagai macam animasi yang tentunya cukup menarik ya. Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ya. Nah, seperti saya akan yang ini saja nih, yang tektonik. Saya klik yang tektonik, kemudian untuk durasi videonya ya, untuk durasi videonya yang ini tidak 10 second. Ini kan 10 second nantinya ya. Kita akan perlambat menjadi hanya sekitar 4 detik saja gitu ya, supaya tidak terlalu lama. 4 detik saja ya. Nah, selesai di slide yang kedua ini, untuk materi selanjutnya kita tinggal duplikat saja. Klik duplicate ya. Nah, di sini ya. Di bagian slide yang ketiga ini saya akan menambahkan ya penggunaan aksara Sunda ya. Penggunaan aksara Sunda yang pertama mungkin aksara Sunda itu digunakan ya pada nama-nama jalan ya. Digunakan pada nama jalan ya. Oke. Nah, di sini kita bisa mengubah warnanya ya. Ya, yang nomor 1 ini kita ubah warnanya dengan warna oranye misalkan. Nah, kemudian kita tinggal copy paste ya. Misalkan saya cari di Google ya. Nama jalan aksara Sunda. Nah, seperti Jalan Braga ini ya.
Anda tidak perlu download kemudian upload. Kita tinggal klik kanan saja, salin gambar, kemudian paste di sini. Ya, tuh sudah masuk gitu ya. Sudah masuk. Nah, seperti ini. Setelah ini kita tinggal animasikan. Animasikan bagaimana cara slide ini muncul. Ya. Oke. Nah, ini boleh nih brain baseline, bagus juga gitu ya. Nah, ini slide yang ketiga. Kita duplikat lagi. Slide yang keempat. Nah, ini slide yang keempat mudah. Slide yang keempat kita tinggal mengganti ini saja ya. Yang kedua, aksara Sunda itu digunakan ya untuk instansi pemerintah ya. Contoh ya untuk instansi pemerintah. Nah, kalau Anda sudah memiliki gambarnya di Canva, tinggal ke menu upload saja. Nah, ini ada di sini gambarnya ya. Kita tinggal klik, nah sudah muncul ya. Setelah itu kita tinggal animasikan. Kita tinggal animasikan efeknya atau animasinya, kita pilih yang mana. Nah, banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, ini bagus. Saya pilih yang ini. Kemudian saya duplikat lagi. Yang ketiga. Ya, yang ketiga ini digunakan pada pakaian atau kaos ya. Nah, kita tinggal klik saja yang ini. Set. Jadi, sudah ya. Kemudian kita tinggal animasikan ya. Misalkan yang tumble. Oke, yang tumble. Kemudian duplikat lagi. Yang terakhir, yang keempat, digunakan pada perlombaan. Nah, sekarang kita hapus yang lama, kita gunakan file yang sudah diupload di Canva-nya. Kemudian kita animasinya kita ganti ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, mungkin yang ini. Oke, sudah jadi dan yang terakhir kita akan menutupnya ya. Duplikat lagi. Kemudian, nah yang ini kita delete, turunkan tulisan yang biru ini. Kemudian kita ganti dengan kata hatur nuhun. Ya. Tarik ininya ya, penampangnya supaya tidak terlalu lebar, kemudian besarkan sedikit dan animasikan ya. Animasinya mungkin nah seperti ini, drip. Oke. Ya, jadi semuanya sudah dianimasikan, tinggal yang depan nih. Yang depan yang paling penting ini juga belum dianimasikan ya. Animasi yang muncul saat ini adalah yang rise. Nah, silakan mau seperti ini. Mau seperti ini karena penting ya di awal. Carilah yang terbaik gitu ya. Yang menurut Anda itu yang paling keren lah ya. Oke. Nah, ini saja nih. Yang pen ini saja. Animasinya sudah dipilih. Dan sekarang saatnya kita untuk mencoba video ini apakah memang sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Kita play dulu ya. Materi itu adalah materi aksara. Coba dari awal. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Asep Panji Lesmana dalam pelajaran bahasa Sunda. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar satu materi yang sangat menarik. Materi yang mungkin baru Keren ya. Semuanya sudah ada di Canva ya. Jadi kita bisa berbagi.
ya. Dan kecepatan untuk mendownload ini, untuk renderingnya bergantung dari banyaknya video atau slide yang kita kreasikan. Oke, proses downloadnya sudah bisa kita mulai ya. Renderingnya sudah selesai dan kita bisa mendownload baik menggunakan IDM atau menggunakan aplikasi bawaan dari browser. Dan kalau sudah, kita tinggal buka saja, kita tes video apakah sudah bisa dimulai. Oke, sudah keren ya, sudah keren. Dan kalau sudah keren seperti ini ya, Anda bisa upload dimanapun, di Instagram, di YouTube, dimanapun, dan bisa dibagikan langsung kepada siswa. Baik, saya yakin ini adalah trik yang sangat mudah. Saya yakin ini adalah trik yang sangat mudah, jadi bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan tentunya akan membuat pembelajaran kita lebih menarik lagi. Itu mungkin yang bisa dibagikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel Aspal Edu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Asep Panjilusmana. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar satu materi yang sangat menarik. Materi yang mungkin baru kalian